Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Pasuruan. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali dalam kegiatan MPLS yang diadakan di SMP Negeri 1 Pasuruan. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ibu Eti Wahyuni. Kalian bisa memanggil saya Bu Eti. Pada kesempatan kali ini, Bu Eti akan menyampaikan materi mengenai usaha kegiatan sekolah. Kalian sudah tahu kan? Biasanya di SD kalian dulu ada UKS. Di SMP 1 juga ada UKS. Karena kalian belum pernah berkunjung ke SMP Negeri 1 Pasuruan, maka pada pertemuan kali ini, Bu Eti akan menyampaikan kepada kalian sekilas mengenai UKS di SMP Negeri 1 Pasuruan. Yang kedua, Bu Eti akan menyampaikan materi mengenai UKS secara umum. Dan yang ketiga adalah program kerja UKS yang berkaitan dengan kalian sebagai peserta didik pada saat pandemi. Kalian sudah siap mengikuti materinya? Baik, silakan simak materinya pada slide yang Bu Eti bagikan berikut ini. Selamat mengikuti materi. Anak-anak, kita sekarang sedang berada di depan ruang UKS. Ruang UKS ini terletak di area tengah sekolah. Ini adalah bagian teras dari UKS. Sebelum kita masuk ke ruang UKS, ada sebuah area yang berada di samping ruang UKS. Kita mencoba ke sana dulu ya. Ya, di tempat ini yang disebut Spansai Corner, kalian bisa mendapatkan pelayanan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah. Sekarang kita akan memasuki ruang UKS. Ruang UKS ini cukup luas, dengan luas sekitar 63 meter persegi. Terdapat 4 tempat tidur di bagian ruangan ini dan 1 di bagian dalam. Kemudian di sini ada beberapa piala yang didapatkan oleh PMR dan UKS tahun 2017 sampai dengan 2018. Selanjutnya mengenai kegiatan di UKS. Nah, kegiatan yang pertama ini adalah kegiatan pelayanan kesehatan di Spansai Corner, pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Untuk kegiatan yang kedua yang kalian lihat ini adalah kegiatan pendidikan kesehatan melalui Ekstra PMR. Peminat Ekstra PMR banyak loh, karena kita sangat aktif dan sering juara. Nah, di antara juara-juara yang pernah didapatkan adalah saat ini kita memegang juara umum Jumbara Kota Pasuruan tahun 2018. Kemudian juara peragaan pertolongan pertama Sejatim, simulasi sanitasi kesehatan, dan penyuluhan kader remaja sekota Pasuruan. Baik, setelah kalian tadi menyimak mengenai UKS SMP Negeri 1 Pasuruan, sekarang kita akan membahas materi UKS secara umum. Kita mulai dari pengertian UKS. UKS adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektoral untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan untuk membentuk perilaku hidup bersih dan sehat, baik peserta didik maupun lingkungan sekitar. Lintas program dan sektoral ini maksudnya meliputi Departemen Agama, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, dan Kepolisian. Yang ditingkatkan adalah perilaku peserta didik dan lingkungan sekitar berjarak 500 meter dari sekolah. Sekarang mengenai visi UKS, yaitu sekolah sehat, aman, dan bersih dengan indikator bebas polusi, bebas rokok, bebas narkotika, bebas kenakalan remaja, dan yang terakhir, fasilitas memadai, bersih, dan nyaman. Kita lanjutkan ke misi UKS, yaitu pemantapan organisasi UKS, kemudian membentuk kemandirian peserta didik, melakukan PHBS. Berikutnya adalah meningkatkan pelayanan kesehatan, dan menciptakan sekolah yang aman dan nyaman.
Yang terakhir, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Berikutnya, tahukah kalian logo UKS? Ya, logo UKS berarti yang pertama, segitiga berarti trias UKS. Sedangkan lingkaran merupakan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat yang harus selalu dilakukan. Kalian perhatikan kata UKS menurun, itu berarti penanaman PHBS mulai dari perguruan tinggi hingga TK. Yang terakhir, untuk tulisan UKS mendatar, itu artinya adalah PHBS mengimbas pada masyarakat 500 meter dari sekolah. Tahukah kalian apa itu Trias UKS? Trias UKS itu meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan bersih dan sehat. Adapun pendidikan kesehatan meliputi kegiatan ekstrakurikuler masuk ke materi pembelajaran di kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler melalui Palang Merah Remaja, di mana materinya meliputi memahami pola makanan sehat, memahami perlunya keseimbangan gizi, memahami berbagai penyakit menular seksual, mengenal bahaya seks bebas, narkotika, dan rokok, memahami berbagai penyakit menular bersumber dari lingkungan yang tidak sehat, dan memahami cara menghindari bahaya kebakaran dan menghadapi bencana alam. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Contohnya adalah penyuluhan kesehatan, kegiatan penjaringan kesehatan peserta didik atau screening, dan bantuan pertolongan pertama di ruang UKS dan pemberian rujukan. Yang terakhir adalah imunisasi. Pembinaan lingkungan sekolah sehat meliputi pengadaan peralatan dan obat-obatan, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan atau prasarana sekolah, dan pengadaan buku-buku literasi untuk UKS. Selanjutnya, kita menuju ke program UKS yang langsung berhubungan dengan kalian. Untuk pendidikan kesehatan di masa pandemi ini, kita bisa mengadakan penyuluhan online melalui Google Classroom mengenai UKS dan PHBS, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Tujuannya adalah supaya kalian, peserta didik, terbiasa hidup bersih dan sehat serta mampu melindungi diri dari penyakit. Yang kedua, screening kesehatan secara online. Nanti mulai bulan Oktober atau November diadakan penjaringan data melalui Google Form yang bisa diisi dari rumah. Dan kalian bisa melakukan pengecekan tubuh secara mandiri. Kemudian berikutnya adalah pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Nah, sekolah kita menjadi perwakilan untuk program Putri Rania Cantik, yaitu remaja putri ora anemia, kemudian bebas dari stunting. Nanti untuk remaja putri, seluruh remaja putri akan diberikan obat tambah darah, kemudian nanti diminum di rumah secara rutin, kemudian dilaporkan melalui aplikasi di HP kalian sebagai remaja putri. Selanjutnya, UKS tetap mengadakan pembinaan kader secara online melalui Zoom atau Google Meeting dan ekstrakurikuler dengan pelatihan secara online. Untuk pelatih dari PMPR itu Pak Anton biasanya memberikan materi melalui Google Meeting atau Zoom. Kemudian yang terakhir, mengikuti lomba UKS PMPR secara daring, seperti yang diikuti oleh Ketua PMR saat ini, yaitu Kak Jordan, yang juga berhasil meraih juara 2 pada lomba tingkat Jawa Timur yang diadakan di Sidoarjo secara daring. Kalian mungkin pernah mendengar mengenai PHBS. PHBS adalah pembiasaan hidup bersih dan sehat. Apa yang harus kalian lakukan di rumah? Yang pertama adalah biasakan mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang kedua, memakai masker dengan tertib jika keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Yang keempat, makan makanan yang sehat dan perbanyak minum air putih. Berikutnya, berolahraga setiap hari, mau 15 menit, 30 menit, 45 menit, atau lebih bagus jika lebih dari itu, asal dilakukan secara rutin. Oke. 1 sampai dengan 5 tadi
paling tidak akan menjaga tubuh kita agar tidak rentan terserang penyakit, khususnya virus corona yang marak. Berikutnya, kalian akan menjadi remaja yang sehat apabila rambutnya rapi dan kuku dipotong pendek. Kemudian, hindari rokok, narkotika, dan pergaulan bebas. Kami, Bapak Ibu Guru, tidak bisa memantau. Jadi, kalian harus bisa menjaga diri sendiri dari pengaruh rokok, narkotika, dan pergaulan bebas. Kemudian yang terakhir, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari. Bagaimana? Kalian siap menjalankan PHBS di rumah? Harus siap ya. Untuk remaja putri, biasanya remaja putri kelas 7 sudah memasuki usia menstruasi. Nah, untuk seluruh anak-anak, baik putra atau putri, perhatikan bahwa ketika seorang remaja putri sedang menstruasi, ini bukan hal yang harus dibully atau tabu. Untuk perilaku hidup bersih dan sehat, pada saat kalian menstruasi, remaja putri harus mengganti pembalut secara rutin. Yang kedua, karena kalian banyak mengeluarkan darah, maka harus mengkonsumsi tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Yang ketiga, konsumsi makanan kaya zat besi, seperti sayuran hijau, ikan, udang, daging, dan sebagainya. Dan yang terakhir, perbanyak minum air putih. Jika karena suatu hal kalian harus pergi keluar rumah atau pergi ke sekolah pada saat pandemi ini, maka harus mematuhi protokol kesehatan. Perhatikan ya. Anak-anak, untuk kalian semua dan siapapun yang berkunjung ke Spansa, SMP 1 sudah menyiapkan protokol sarana prasarana yang standar. Yang pertama adalah adanya wastafel, sabun cuci tangan, dan tisu. Yang kedua, adanya penyemprotan disinfektan. Yang ketiga, pengaturan jarak bangku atau tempat duduk. Yang ketiga, setiap ada yang masuk ke lingkungan sekolah pasti akan diukur suhunya dengan termogan. Ada ruang UKS yang tersedia, persiapan masker cadangan, kemudian face shield, dan tempat edukasi mengenai COVID-19. Baik anak-anak, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Bu Eti. Bu Eti berharap kalian dapat mendapatkan informasi yang berguna dari materi yang Bu Eti sampaikan. Sebagai kesimpulannya, usaha kegiatan sekolah akan membantu kalian untuk memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi Bu Eti harap meskipun masa pandemi, kalian di rumah tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang kedua, jangan lupa apabila kalian akan datang ke sekolah atau keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan yang ketiga, kalian bisa bergabung dengan UKS atau PMR, karena nanti kita bisa mengadakan kegiatan secara online atau daring untuk tetap bisa belajar mengenai kesehatan meskipun di masa pandemi. Demikian anak-anak, setelah ini akan ada link yang berisi soal-soal atau latihan mengenai materi yang Bu Eti sampaikan melalui Google Form. Silahkan disimak pada Google Classroom kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.